Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 3 benda di sekitarku, subtema 2 wujud benda, pembelajaran 4. Materi ini ada di halaman 88 sampai dengan 93. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya ini. Materi pembelajaran 4, ayo mencoba anak-anak melihat benda cair lebih dekat. Seperti benda padat, benda cair juga banyak di sekitar kita. Sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air laut. Tubuh manusia hampir 2/3 bagian merupakan cairan. Air adalah benda cair yang sering ditemui. Sebutkan benda lainnya yang termasuk benda cair. Pernahkah kamu melihat air dalam gelas tumpah? Tentu pernah. Bagaimanakah bentuk air tersebut? Ketika masih di dalam gelas, bentuknya seperti gelas. Apakah bentuk air yang tumpah sama dengan air di dalam gelas? Tentu tidak. Saat air tumpah, bentuknya sudah tidak teratur. Kita amati pada gambar di sini ada beberapa contoh benda cair anak-anak. Di sini tampak minuman air jeruk, di sini ada air mineral, ada minyak goreng, dan juga ada air dalam ember. Lakukan kegiatan berikut untuk mengetahui sifat-sifat benda cair. Mengetahui sifat benda cair. Lakukan secara berkelompok. Alat dan bahannya yang pertama adalah air dan minyak goreng, kedua ember, ketiga gelas, dan keempat kantong plastik. Langkah-langkah percobaannya, yang pertama masukkan air ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Lakukan hal yang sama dengan minyak goreng. Yang ketiga, catatlah hasil pengamatanmu ke dalam tabel di bawah ini. Baik, di sini Ibu memberi contoh cara mengisi tabelnya berdasarkan hasil percobaan anak-anak. Nama benda yang pertama adalah air, bentuknya berubah-ubah sesuai wadah, iya, kita centang. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah, tidak, kita silang. Dapat digenggam? Tidak, karena air bisa mengalir anak-anak. Tidak dapat digenggam, iya. Minyak goreng anak-anak, bentuknya berubah sesuai wadah, iya. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah, tidak. Dapat digenggam? Tidak. Tidak dapat digenggam, iya. Yang ketiga, madu. Bentuknya berubah sesuai wadah, iya. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah, tidak. Dapat digenggam? Tidak. Tidak dapat digenggam, iya. Selanjutnya, kecap. Bentuknya berubah-ubah sesuai wadah, iya. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah, tidak. Dapat digenggam? Tidak. Tidak dapat digenggam. Selanjutnya susu cair. Bentuknya berubah-ubah sesuai wadah, ya. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah, tidak. Dapat digenggam? Tidak. Tidak dapat digenggam, ya. Kamu telah melakukan percobaan. Dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda cair? Di sini Ibu memberi contoh. Benda cair mempunyai sifat bentuknya berubah-ubah sesuai wadahnya dan tidak dapat digenggam. Ayo bercerita anak-anak, kamu telah melakukan percobaan di atas. Percobaan untuk membuktikan sifat benda cair. Kemudian ceritakan di depan kelas sifat dan manfaat benda cair dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Sifat dan manfaat benda cair. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak jenis benda cair di sekitar kita. Contoh benda cair yaitu air, madu, kecap, minyak goreng, susu cair, dan lain-lain. Benda cair mempunyai sifat volumenya tetap, bentuknya berubah-ubah sesuai wadahnya, dan tidak dapat digenggam karena benda cair dapat mengalir. Manfaat benda cair dalam kehidupan sehari-hari contohnya air untuk minum, mandi, mencuci, dan memasak. Minyak goreng untuk menggoreng, kecap untuk memasak, madu untuk obat,
serta susu cair untuk minum. Lanjut ke materi Ayo Berlatih anak-anak. Tubuh manusia 2/3 bagian terdiri atas air. Kekurangan cairan akan membuat tubuhmu lemas. Minumlah air putih sesuai takaran setelah bermain, seperti habis bermain memantulkan dan menangkap bola. Permainan diawali dengan melakukan pemanasan. Caranya, buatlah 2 barisan dan pantulkan bola kepada teman di seberang. Kita cermati pada gambar. Di sini ada anak-anak pada baris ke-1 dan juga baris ke-2. Di sini anak-anak melakukan gerak memantulkan bola ke teman yang ada di depannya. Siksakan anak-anak ini seperti pada gambar. Setelah itu, lakukanlah permainan berikut. Setiap kelompok harus memindahkan bola. Bola dipindahkan dari satu titik ke titik lain. Caranya dengan memantulkan bola sambil berjalan. Siswa yang paling cepat memindahkan dialah pemenangnya. Tampak pada gambar Edo sedang memantulkan bola sambil berjalan. Ayo berdiskusi anak-anak. Permainan bola diperlukan kerjasama antar anggota kelompok. Bentuk kerjasama contohnya gotong royong. Bacalah wacana di bawah ini. Warga kampung tempat Siti tinggal sedang gotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Setiap warga membantu dengan caranya masing-masing. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan. Ada yang membantu tenaga. Ada yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan, seperti pasir, semen, cat, dan lainnya. Ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah. Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil. Anak-anak membantu membawakan makanan dan minuman. Lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat. Anak-anak bergembira karena anak-anak dapat bermain di lapangan. Kamu telah membaca cerita di atas. Diskusikan dengan temanmu. Apa yang menyebabkan pekerjaan cepat selesai? Ibu memberi contoh anak-anak. Yang pertama, dalam bergotong royong, setiap warga mau membantu dengan cara masing-masing. Ada yang membantu tenaga, ada juga yang membantu bahan. Ini membuat pekerjaan cepat selesai. Yang kedua, dalam menyelesaikan pekerjaan, mereka melakukan kerjasama, sehingga pekerjaan terasa ringan dan cepat selesai. Yang ketiga, dalam menyelesaikan pekerjaan, mereka melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kamu telah mengetahui kegiatan gotong royong. Tuliskan contoh kegiatan tersebut. Ibu memberi contoh. Di lingkungan tempat tinggal, ada gotong royong membersihkan lingkungan, gotong royong membangun tempat ibadah, dan juga gotong royong memperbaiki jalan kampung. Sekarang yang di rumah, yaitu gotong royong membersihkan rumah, gotong royong merawat kebun, dan juga gotong royong merawat hewan ternak. Yang di sekolah, gotong royong membersihkan lingkungan sekolah ataupun piket kelas anak-anak, gotong royong melaksanakan tugas upacara, dan juga gotong royong menyelesaikan tugas kelompok. Apakah kamu pernah mengikuti kegiatan gotong royong? Ceritakan di depan kelas yang pernah kamu lakukan. Ini Ibu memberi contoh anak-anak, gotong royong membersihkan lingkungan. Hari Minggu yang lalu, warga di kampungku melaksanakan gotong royong membersihkan lingkungan. Aku, Rama, dan Dito ikut serta. Kami bertiga membantu mencabuti rumput. Warga yang lain membersihkan selokan dan merapikan tanaman di tepi jalan. Kami bekerja dengan senang hati karena sambil mencabuti rumput, kami bercerita tentang pengalaman masing-masing. Tanpa terasa, pekerjaan mencabuti rumput sudah selesai. Kami bertiga lalu beristirahat sambil minum minuman yang disediakan ibu-ibu. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.